Mestinya pesta itu pesta yang membuat sukacita. Betul. Karena ini namanya pesta nih, pesta demokrasi. Apapun pilihannya silakan. Karena ada pilihan-pilihan itu. Tetapi kita harapkan semua masyarakat itu menggunakan hak pilihnya. Karena hak berdemokrasi itu merupakan hak asasinya tuh. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak yang diberikan kepada kita, sehingga kurang bertanggung jawab kalau kita tidak menggunakan hak pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nih di hadapan saya nih tamu pejabat ini. Bapak Kepala Bagian Kepala Bidang Suku Badan Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, sekaligus juga Kabid Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Kesbangpol Budaya, Agama dan Masyarakat. Alhamdulillah, saya manggil Bang Abang aja ya Bang ya. Oke, siap. Bang Haji Matsani. Ya. Di masjid kita ini, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada program podcast. Podcast itu namanya podcast Ajan. Podcast Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Karena memang di masjid ini, karena pendiri NU namanya, kita menamakan itu. Pak Bang Haji Matsani, kita ngobrol santai aja Bang Haji. Oke, siap Kiai, siap. Ya, sesuai dengan tugasnya. Tapi sebelumnya mungkin profil dulu Bang Matsani. Kira-kira seperti apa Bang profil sampai jabatan seperti sekarang ini Pak? Silakan Pak. Kalau jabatan mah itu karunia ilahi. Bagaimana kita jalanin aja. Tapi saya kenapa namanya tuh Muhammad Matsani. Nih anak Betawi. Anak Betawi. Kebayoran lama. Jadi saya anak Jaksel. Jadi saya itu bekerja di tahun 1996 Kiai. 96. Sampai dengan sekarang alhamdulillah bisa ketemu sama Kiai Agus Salim, ketua PCNU yang luar biasa ini. Gitu. Itu profilnya yang penting anak Betawi, namanya Muhammad Matsani. Sampai sekarang nih. Iya. Gini Bang, ini kan Kesbangpol itu tugasnya apa sih Bang sebenarnya? Katanya tukang ngumpulin OKP, ormas itu. Kalau secara umum tuh Kesbangpol itu adalah salah satu unsur penunjang yang membantu pemerintah di bidang kesatuan bangsa. Kalau dibicara kesatuan bangsa itu luas. Kan? Tapi di bawahnya fungsi tugasnya ada fungsi ketahanan ekonomi sosial budaya, peningkatan ketahanan ekonomi sosial budaya ditinjau dari sisi politis ya. Kemudian juga ada peningkatan kewaspadaan. Kewaspadaan itu bagaimana mempetakan, bagaimana menjaga situasi kondisi wilayah, kaitan dengan ada binaan di situ FKDM itu kewaspadaan. Kayak Intel ya. Nah, tugas-tugas dalam rangka deteksi dini cegah dini Kiai. Iya. Nah, kalau tadi ketahanan ekonomi sosial budaya itu salah satunya itu yang membidangi pembinaan terhadap organisasi hubungannya masyarakat. Apa politik itu? Efeknya seperti apa? Ketahanan ekonomi sosial itu? Iya, ditinjau dari sisi politik. Kalau misalnya bicara tentang bagaimana kita mendorong ketahanan ekonomi masyarakat kan. Kalau ketahanan ekonomi masyarakat runtuh kan tentu berpengaruh kepada politik. Kalau orang lapar gimana? Iya, makanya kita dorong supaya tumbuh ekonomi mikro oleh masyarakat, supaya ketahanan kita itu ketahanan ekonominya kuat, politiknya insya Allah. Mitra utamanya apa tuh Bang untuk mewujudkan program itu? Apakah sesama pemerintah atau dengan masyarakat? Sesama pemerintah, kita kan nanti kan bisa kolaborasi dengan UMKM, ada bagian ekonomi. Kalau domainnya itu kita bina itu mendorong organisasi masyarakat supaya berdaya guna. Gitu. Dibina lah ya. Dibina. Artinya bahwa orang tuanya OKP, ormas tuh Kesbang gitu. Iya, karena binaannya itu ada di kita, bukan cuma OKP, bukan cuma ormas, juga ada partai politik. Ini kan banyak ormas nih Bang, OKP. Emang bisa menyatukan visi keinginan mereka dalam saat di Kesbangpol itu? Ya, kita bicaranya kan begini, bicara tentang bukan masing-masing punya domain pekerjaan masing-masing ormas, tapi kita bicara bagaimana menyatukan organisasi masyarakat ini supaya sama-sama memahami pentingnya menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Oh, tarikannya dari sisi begitu. Kesatuannya ya. Dengan kesatuan bangsa kita jaga kebinekaan. Ormas kan warnanya sama beda-beda sama juga kan. Beda-beda. Ketua PCNU kita ajak rangkul supaya bisa
terjalin hubungan silaturahmi yang baik. Bila ada ormas agak-agak nakal nih ceritanya nih, agak nakal kampanyenya misalnya memecah belah gitu. Apa tugas Kesbangpol? Ya, tugas kita itu kebinaannya di Kesbangpol misalkan. Gimana? Betul, kita peringati, kita panggil, kita galak, kita berikan pemahaman bahwa jangan sampai organisasi masyarakat itu keluar dari rohnya dia sebagai fungsi tugas ormas. Tapi pernah ada itu, Bang? Kalau di Jakarta Barat nih cakep-cakep nih semuanya. Alhamdulillah nggak ada. Kalau Jakarta mungkin ada. Mungkin ada. Iya. Karena masih baru sih ya di kampus Jakarta ya. Iya. Jadi belum ketemu gitu. Iya. Banyak lah namanya ormas gitu kan, pilihannya berbeda-beda, warnanya beda-beda, tetapi semua ideologinya ya Pancasila. Pancasila wajib. Jadi kalau daftar ke Kesbangpol harus Pancasilais. Oh iya. Salah satu persyaratan ideologinya Pancasila sebagai tumbuhnya atau terbentuknya organisasi masyarakat, ideologinya apa? Pancasila. Harus Pancasila itu ya. Iya, nggak boleh yang lain-lain. Kalau nggak ada itu berarti nggak terlarang. Bisa kita terima. Ya iya. Dibunderin hak gitu kan. Dibunderin hak. Iya. Karena itu menjadi bagian yang paling penting gitu kan. Bagaimana organisasi tumbuh tapi ideologinya bukan Pancasila. Sementara kita itu hidupnya di negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Iya, memang kan gini nih. Ini kan seru nih kalau Jakarta nih kan, mobil pilkada nih. Berarti kan teman-teman ormas masing-masing punya pilihan tuh. Betul. Pak Kesbang. Betul. Itu gimana cara ngolahnya, manage supaya tidak terjadi kelas lah atau apa namanya itu? Ya, sebetulnya tugas pemerintah melalui Kesbang itu kaitan dengan bagaimana kita menjaga pilkada ini tetap aman, nyaman, kondusif, jujur, luber, adil dan sebagainya. Berkaitan dengan hak pilih itu memang kita serahkan kepada masing-masing organisasi masyarakat karena mereka punya pilihan, silahkan saja. Tetapi kita ingatkan bahwa apapun pilihan kita ini bersaudara untuk kepentingan Jakarta, apalagi pilkada kan, memilih gubernur, jangan sampai justru nggak memilih, jangan sampai dia golput pilihan itu ada, nggak boleh golput nggak boleh golput itu sebetulnya setengah haram itu. Setengah haram. Kalau buat saya itu kurang bertanggung jawab. Karena diberikan hak untuk memilih tetapi dia tidak lakukan itu. Enggak, artinya memang pasti nih ada ormas yang melebihkan jagoannya, mengurangkan jagoannya. Kebetulan ormas itu ada di lingkaran Kesbangpol. Langkah apa guys untuk supaya ini teman-teman jangan terlalu lebar kelasnya? Kira-kira Kesbangpol seperti apa Pol? Dipanggil atau kayak tadi dipanggil gimana maksudnya? Saya itu kan hak, saya bilang tadi organisasi masyarakat kan punya hak, silakan aja dia itu mau memihak siapapun. Tetapi jangan juga mempolarisasi ormas-ormas lainnya, tidak mengojok dan mendukung, apalagi yang beda pilihan itu kan. Itu kita panggil kalau memang ternyata ada friksi-friksi kita panggil, karena itu bagian dari kita mengevaluasi kinerja organisasi masyarakat. Oh ada skor Pak? Sebetulnya ini lagi dirancang nih, ada nanti timbul, tapi nanti ada sosialisasinya itu di tahun 2025 baru skor ya. Minus lu. Enggak ada itu ya. Nanti kita berikan rekomendasi kalau misalnya kita sudah coba lakukan upaya persuasif, kemudian komunikasi yang baik, tetapi masih melakukan itu juga, tentu kan ada hal-hal yang perlu kita nilai. Tapi kita berikan rekomendasi. Sering kali itu berseragam ini dituding Pak. Gimana? Dituding berpihak ya. Itu gimana? Kalau misalnya ini ASN nih, sebagai ASN, kecuali TNI Polri kan dia tidak memilih. Kalau ASN itu punya hak pilih. Itu punya hak pilih. Betul. Kalau kita posisinya bekerja itu harus profesional. Betul. Harus kita jaga netralitas kita dalam kita bekerja gitu kan, melakukan fungsi tugas. Jangan sampai juga kita memihak, berat sebelah, pilih kasih mungkin kan itu. Tapi kita lakukan secara profesional. Kita ingatkan Pak, ada konsekuensinya Pak. Oh gitu. Kalau kita tidak netral, ada konsekuensinya, bisa pidana pemilu Pak. Termasuk juga ada undang-undang ASN yang sampai pecat ya? Bisa Pak. Oh bisa ya? Bisa itu. Jadi kita bekerja aja secara profesional, tetapi hak pilih kita, ketidaknetralan ASN itu kita lakukan pada saat. Jadi netral itu harga mati di ASN tuh ya? Iya, dalam melaksanakan fungsi tugas kita. Karena memang dianggap harus penyimbang nih, jangan sampai. Iya, betul, karena kita melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai nanti dianggap berpihak. Oleh karena itu ketidaknetralan kita kan punya hak suara, itu adanya di bilik suara. Di bilik suara itu. Pada tanggal 27 November. Urusan saya sama Tuhan itu ya.
Sukses sama Tuhan itu. Iya, betul. Iya. Enggak, begini, saya bukan ngejar ini. Iya. Kan pasti ada tudingan pasti itu. Iya. Tapi terkadang ASN diam, tidak mau berkomentar. Iya. Ya. Oleh karena itu maka menjadi penting mungkin formulasinya supaya ASN ini dia netral beneran, itu polanya seperti apa Pak? Jadi masyarakat yakin bahwa itu netral itu. Oh enggak, kita kan ada aturan kepegawaiannya yang menyatakan bahwa kita memang sesuai undang-undang kepegawaian. Kedua, yang menyoroti kita itu nanti kan ada Bawaslu. Makanya Bawaslu itu saya minta setiap kita bertemu lah secara informal maupun formal, kita itu didampingin, diingatkan. Karena kan kadang-kadang mungkin keenakan gitu pakai itu media sosial gitu kan, posting, like atau apa. Itu yang kita khawatirkan, karena biar bagaimanapun itu simbol-simbol yang mengisyaratkan seakan-akan kita tidak netral. Bisa kita ingatkan tuh Bawaslu nanti bantu kita. Iya, pokoknya itu pemerintah harus netral. Oh iya. Karena memang letak kondusif itu di pemerintah. Wajib netral. Termasuk penyelenggara juga. Penyelenggara itu, yang penyelenggara dia punya hak pilih. Nah, tapi dia harus netral melaksanakan tugas fungsinya. Jadi semua terikat dengan undang-undang. Betul. Sekarang gini Pak Kesbangpol, persoalan terbesar di pilkada itu apa sebenarnya? Sehingga teman-teman tuh apa sih? Kisruh berkepanjangan. Di mana kira-kira? Kalau pengetahuan sebagai orang politik dari pemerintah maksudnya, mungkin pernah gitu. Ya kalau lihat itu sebetulnya kenapa dulu itu karena ada dukungan yang berbeda-beda, itu kan potensi. Tetapi ya itulah tugas kita bersama. Jangan sampai nanti ada lagi bicara zaman yang lalu cebong atau kampret ini, mohon maaf ya, jangan sampai terjadi lagi. Ya kenapa? Karena Jakarta itu memang multiliteral, sangat majemuk, banyak etnis, banyak pilihan. Tetapi semua itu merupakan bagian dari hak berdemokrasinya. Bukan berarti terus mempolarisasi, apalagi menyangkut SARA gitu yang kita mesti hati-hati. Karena itu mesti tugas Kesbangpol itu. Dan salah satunya dibantu oleh PCNU. MUI Pak, MUI ya. Bikin kopi Mbak Dasar. Iya. Tapi tetap pemerintah melakukan sosialisasi tentang bagaimana memilih atau mengajak supaya nggak golput atau supaya kondusif, tetap ada itu Pak. Jadi kalau kaitan dengan teknis, bagaimana teknis tata cara mencoblos, tata cara itu urusannya domainnya penyelenggara KPU. Kalau pemerintah itu mendorong bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan hak pilihnya. Iya, makanya kita ingatkan, kita bina, kita sosialisasikan bahwa pentingnya memilih itu untuk menentukan masa depan Jakarta. Kayak Pilpres kemarin. Sekaligus juga jaga kondusif juga bareng-bareng. Jaga kondusivitas wilayah. Jaga semangat kebersamaan. Pilihan boleh beda-beda, tapi masa kampung kita ini pura-pura gara-gara pilihan yang berbeda-beda. Masa musuh sampai 5 tahun? Iya. Dan itu ada mantu musuhan. Dan itu pernah ada pelajaran di kita, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Dan ada polarisasi karena kita itu semuanya itu ada dalam bingkai kebinekaan. Kalau mitra misalkan ada Kapolres, ada Kodim, ada Kejaksaan, itu polanya seperti apa supaya barang-barang supaya kondusifnya besok kita misalkan ada demokrasi di Jakarta ini. Nah, kan kita bentuk posko bersama. Posko bersama itu adalah wadah koordinasi komunikasi antar stakeholder nih pemilu, termasuk juga pemerintah. Pemerintah itu ada polisi, TNI, ada kejaksaan, termasuk elemen masyarakat yang bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis seputar pelaksanaan pemilu, pilkada yang akan datang. Makanya itu wadah koordinasi komunikasi untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi hambatan, gangguan. Nah, di situ kan ada KPU, ada Bawaslu dan lain-lain. Kita koordinasi. Udah dibentuk belum? Nanti kita akan bentuk pada tanggal Oktober. Sudah kampanye Kak? Iya, jadi karena ini kan space anggaran yang agak terbatas, sehingga kita tanggal 25 kan kampanye tuh. 25 kampanye, kemudian kita Oktober tanggal 3 kita udah bentuk itu. Iya, supaya kondusif ini. Supaya sering ketemu semua stakeholder pemilu ya terkait dengan tahapan pemilu. Persepsi Pemprov sekarang ibu kota pindah ke IKN gimana Pak? Persepsi aja lah.
Kalau kita nih namanya pemerintah DKI itu mendukung penuh kebijakan pemerintah. Iya. Ikut aja. Ikut. Karena apa? Karena semua yang sifatnya apalagi ada undang-undangnya. Tentu banyak kajian teknis, kajian sosiologis dan lain-lain kenapa ibu kota pindah. Dan buat kita yang ada di Jakarta sangat mendukung supaya Jakarta juga punya kesempatan menjadi salah satu kota global situ walaupun bukan ibu kota. Kedua, di ibu kota yang baru itu tentu daerah-daerah yang seputar itu kan semakin berkembang juga. Iya kan bertumbuh gitu. Kiai kita dukung penuh 100%. Iya. Walaupun nanti suratnya berbeda kop suratnya jadi DKJ. Ya iya, nggak ada masalah. Iya. Kan daerah khusus Jakarta itu, Jakarta ditinggalkan itu kan keunikan Jakarta nggak akan pernah hilang. Iya, makanya kita terus kembangkan budayanya, teknologinya menjadi kota global. Kemudian juga sumber daya manusianya nih Kiai. Harus siap ditinggalkan nanti Jakarta sebagai ibu kota. Apalagi mohon maaf orang Betawi harus berdaya guna, harus berhasil guna nanti ke depan, harus bangkit untuk menguasai teknologi informasi supaya dia bisa mengolah kampungnya sendiri. Kalau gitu Kiai. Betawi itu kan kegelisahannya kan cuma satu Pak. Ya. Kebudayaannya gimana besok ini? Gimana? Nah, itu. Insya Allah kan ada pergub tentang budaya Betawi. Jelas itu udah jelas itu. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkannya itu sehingga kita bisa melestarikan budaya Betawi. Yang penting SDM-nya siap. SDM-nya siap, perangkatnya siap semuanya. Udah ada kok ya. Ada undang-undang udah ada. Itu. Tinggal SDM-nya aja siap apa enggak. Sanggar tuh banyak luar biasa di Jakarta Barat, Kiai. Sanggar banyak. Iya, sanggar itu tinggal bagaimana kita optimalkan sanggar itu untuk kita bisa melestarikan budaya Betawi apabila atau ibu kota ini pindah ke IKN ibu kota Nusantara, Jakarta tetap kota budaya, kota global, gitu Kiai. Jadi memang semuanya mesti bersama-sama lah. Iya. Mesti saling saling bantu, saling jaga. Iya. Pemerintah kan nggak bisa sendiri. Ya maaf. Kita minum dulu. Iya. Saya ngomong sampai lupa. Keburu dingin nggak enak. Iya. Kita ngopi dulu. Nih ngingetin kayak Bang, biasanya ngingetin. Selesai kalau ngomongin. Jadi memang ada yang menarik nih pakai Sebangpol bahwa izin ini mah Pilkada Jakarta sekarang ini semua teman-teman ini menunggu peran aktif mungkin pemerintah supaya tidak ada lagi gerakan-gerakan yang sifatnya memecah belah, sifatnya mengajak untuk golput. Sifatnya untuk saling menjatuhkan laut. Kira-kira pemerintah di mana perannya untuk menjaga itu kira-kira? Ini kan ada kewajiban pemerintah dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu kada. Pasal 434 ayat 2 di Undang-Undang 7 2017. Di situ yang pertama pemerintah berkewajiban untuk menugaskan personil sekretariat KPU, Bawaslu. Kemudian kita menyiapkan tempatnya untuk mereka, termasuk kantor KPU, kantor Bawaslu itu ada di aset pemerintah. Yang ketiga itu kaitan dengan sosialisasi. Ini salah satunya sosialisasi, termasuk pendidikan politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini kita harapkan itu bisa menyatukan nih persepsi yang berbeda-beda nih terkait dengan pilihan yang berbeda-beda, tetapi kita rangkul semua, kita rangkai dalam kebinekaan, dan itu tugas bersama nih, kolaborasi antara pemerintah, TNI Polri maupun KPU penyelenggara. Udah gitu didukung oleh PCNU, Kiai yang sudah bikin kopi Bada Asar. Itu salah satu tugas pemerintah yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Dan kita harapkan tumbuh nih, berkembang organisasi-organisasi yang punya inisiatif seperti kayak PCNU. Insya Allah gitu, aman-aman aja lah, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Aman-aman aja. Lihat para tokoh kita kenal semua tokohnya. Jadi kalau ada yang tokoh agak aneh nih, ngopi lu, kurang ngopi lu, gitu. Ajak ngopi, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Kurang ngopi lu, gitu. Memang saling mengingatkan aja sebenarnya. Iya, betul. Jadi komunikasi emang berjalan. Kalau teman-teman kita yang udah berlebihan kita telepon atau janganlah. Iya. Ini kampung kita ini. Gitu. Jangan sampai nanti ada hal benih-benih potensi yang akan memecah belah itu kita biarkan. Makanya kita ajak ngopinya Bada Asar. Iya. Gitu Kiai. Tapi itu alhamdulillah
Pemerintah sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh PCNU nih Jakarta Barat. Karena ini kalau se-DKI nggak ada lagi nih, bahkan mungkin senasionalnya cuman baru PCNU aja Jakarta Barat yang apa namanya bahasa itu cooling system. Cooling system, iya. Jadi sistem yang melakukan pendinginan berlaku seperti air conditioner yang memberikan menyejukkan. Bukan tukang kipas gitu kan. Oh ini AC menyejukkan, nggak ada AC yang panas. Itu AC rusak kecuali. Gitu Kiai. Terakhir pakai Bang Pol, closing statement. Bagaimana supaya ini Jakarta Barat atau DKI Jakarta umumnya, khusus Jakarta Barat ini besok pilkada semuanya tetap menggunakan hak pilih, cuma tetap adem, kondusif. Silakan. Ajakan. Ya sebagai pemerintah, sebagai kaitan dengan fungsi tugasnya Kesbangpol kan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ada bicara pilkada, bicara pilpres itu kan pesta demokrasi. Mestinya pesta itu pesta yang apa itu membuat sukacita. Betul. Karena ini namanya pesta nih, pesta demokrasi. Apapun pilihannya silakan. Karena ada pilihan-pilihan itu. Tetapi kita harapkan semua masyarakat itu menggunakan hak pilihnya. Karena hak berdemokrasi itu merupakan hak asasinya tuh. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak yang diberikan kepada kita sehingga kurang bertanggung jawab kalau kita tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, jaga situasi kondisi ini tetap harmonis, tetap kondusif. Saya berharap semua elemen-elemen masyarakat, apalagi organisasi masyarakat, apapun pilihannya silakan aja, walaupun kadang-kadang ormas itu kalau didatengin bargainingnya jadi tinggi tuh. Tapi itu apapun itu silakan aja selama kita tetap jaga di bawahnya anggotanya, konstituennya itu untuk jangan sampai terpolarisasi, apalagi pengaruh teknologi berita-berita yang hoax yang mesti kita harus antisipasi. Kita jaga Jakarta ini tetap aman. Jakarta itu daerah global nantinya kan. Ibu kota kita akan pindah ke IKN. Jaga Jakarta ini marwahnya tetap seperti waktu ibu kota dulu, bahkan akan lebih gitu kayak jaga kebinekaan, jaga persatuan dan kesatuan. Karena itu kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa gitu. Gitu Kiai. Iya. Terima kasih Pak Kesbangpol nih. Sama-sama santai kayak gini. Sama-sama. Pemirsa, intinya gini loh. Intinya pilkada memang adalah suatu hal nggak bisa kita elakkan. Tapi tetap pemerintah posisi tetap netral. Yakinlah itu bahwa pemerintah sayang sama rakyatnya. Oleh karena itu kita sebagai rakyat mendukung semua apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal mewujudkan kondusivitas, aman nyaman ketika pilkada. Yang penting pakai hak suara Anda. Terserah memilih siapa aja, yang penting pakai hak suara Anda. Kita sebagai masyarakat harus mendukung itu. Karena apapun yang terjadi di kota kita, kita yang bertanggung jawab. Ini Jakarta harus sama-sama kita cintai, kita hormati, kita hargai. Siapa lagi kalau bukan kita? Oleh karena itu, kami dari podcast ini, tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Itu podcast YouTube Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih Pak Kesbangpol, Pak Mausani. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan sukses selalu. Mudah-mudahan jadi pejabat lebih tinggi. Amin. Makasih. Makasih Kiai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.